Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube Tribus Ide. Pada video kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 9. Halamannya adalah halaman 54. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Halaman 54 ini termasuk ke dalam bab 2, yaitu perkembangan hewan dan tumbuhan. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Mari kita mulai pembelajarannya dan silahkan buka pada halaman 54. Pada kolom Ayo Kita Diskusikan. Coba lengkapi tabel 2.1 tentang cara perkembangan vegetatif tumbuhan yang kamu ketahui. Cari sebanyak mungkin tumbuhan yang dapat kamu tulis pada tabel 2.1. Berdiskusilah dengan temanmu untuk menyelesaikan tugas ini. Tabel 2.1. Cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perhatikan pada jenis tumbuhan. Yang pertama adalah singkong. Bagian yang ditanam adalah batang dan dapat dilakukan secara buatan. Selanjutnya adalah bawang. Bawang bagian tumbuhan yang ditanamnya adalah umbi dan dapat dilakukan secara alami. Selanjutnya adalah contoh yang lain, yaitu mawar. Bagian tumbuhan yang ditanam untuk bunga mawar adalah bagian batang dan dapat dilakukan secara buatan ataupun secara alami. Yang keempat adalah cocor bebek. Cocor bebek bagian tumbuhan yang ditanam adalah bagian daun. Dapat dilakukan secara buatan ataupun secara alami. Yang kelima jenis tumbuhannya adalah ubi jalar. Ubi jalar bagian tumbuhan yang ditanam adalah pada bagian batang dan satu lagi pada bagian umbi. Dan dapat dilakukan secara buatan ataupun secara alami. Jenis tumbuhan yang keenam adalah Sansevieria. Sansevieria dapat dilakukan bagian tumbuhan yang ditanamnya adalah pada bagian daun. Dapat dilakukan secara buatan ataupun secara alami. Pada bagian penjelasan bahwa perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan daun secara alami adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan daun secara buatan adalah tumbuhan Sansevieria. Perkembangbiakan melalui batang secara alami dapat dijumpai pada tumbuhan pisang, jahe, temulawak, Sansevieria, lidah buaya, dan bambu. Perkembangbiakan melalui batang secara buatan dapat dijumpai pada singkong, mawar, krisan, rumput, tebu, dan lain sebagainya. Kentang dan ubi jalar dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Bawang merah dapat berkembang biak dengan umbi lapis. Selanjutnya soal yang bagian kedua. Apa saja yang perlu kamu diskusikan? Yang pertama, tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Maka alternatif jawabannya adalah tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia adalah mawar, tebu, dan mangga, singkong, dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami? Maka alternatif jawabannya adalah jahe, temulawak, serai, rumput, cocor bebek, jalar, kentang, bawang merah, dan lain sebagainya. Soal yang ketiga. Coba jelaskan mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan input baru. Alternatif jawabannya adalah karena ada sel meristem, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tubuh.
Soal yang keempat, kesimpulan apa yang dapat disusun berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan? Maka alternatif jawabannya adalah organ tumbuhan berupa batang, daun, dan umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual dapat terjadi secara alami maupun juga terjadi karena bantuan manusia. Demikianlah video pembahasan untuk IPA kelas 9 halaman 54. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.